Mungkin ada 3 hal yang saya bisa sampaikan untuk sektor Mhm. perbankan, di Indonesia ya. Yang pertama loan growth. Loan growth ini atau pertumbuhan kredit bisa dibilang sekarang, butuh banyak dorongan atau support juga dari pemerintah. Karena sekarang loan growth itu di level -2% hingga 0%. Jadi tidak ada pertumbuhan dari loan growth. Tidak heran juga karena banyak perbankan ini, takut untuk memberikan Mmm. kredit atau menyalurkan kredit karena mereka baru aja bisa dibilang lumayan pulih dari pandemi. Jadi masih ada bisa dibilang sedikit kekhawatiran bahwa jika mereka kebanyakan nyalurin kredit yang ada nanti jadi macet, seperti itu. Mmm. Tapi on the flip side kalau kita lihat pelan-pelan ini kebijakan-kebijakan dari pemerintah sudah mulai bantu mendorong, seperti penurunan LTV atau DP bisa turun sampai 0% untuk pembelian properti misalnya. Lalu ada juga kebijakan-kebijakan penurunan pajak untuk pembelian properti dan mobil. Jadi sudah ada dorongan dan insentif dari pemerintah dengan harapan loan growth kita bisa balik kembali at least ke level 5% atau lebih dalam waktu medium term. Poin kedua adalah likuiditas. Jadi kalau tadi loan growth itu masih sedikit pelan, likuiditas kita sangat bagus. Likuiditas kita atau biasa kita lihat LDR, loan to deposit ratio, itu masih di bawah 85% sekarang. 2 Ya. tahun lalu LDR kita 95%, sekarang cuman di bawah 85%, bahkan sempat hampir 80%. Tandanya apa? Tidak ada problem likuiditas. Mmm. Likuiditas sangat-sangat ample. Jadinya ini sebenarnya positif untuk bank-bank itu sebenarnya bisa menyalurkan kredit ketika ekonomi kita sudah pulih kembali. Poin yang terakhir adalah mungkin momentum ya. Jadi kalau kita lihat mungkin pergerakan saham-saham perbankan di Indonesia banyak orang yang nyari quality. Jadi pergerakan saham BCA dan BRI itu lebih baik dibandingkan Mandiri dan BNI dalam kurun waktu mungkin 3 sampai 6 bulan terakhir, Mhm seperti itu. mhm. Jadi mungkin banyak orang yang masih lebih mencari quality dibandingkan beta, seperti itu. Tapi ada beberapa tren baru juga yaitu digital bank. Kalau kita lihat bahwa bank seperti Bank Jago itu sekarang market cap-nya sudah hampir 10 miliar US dollar atau mungkin bank keempat terbesar di Indonesia dari segi Mmm. market cap. Jadi banyak sekali development menarik bukan cuma di tradisional perbankan tapi di sektor digital bank tersebut. Loan growth, liquidity, dan juga momentum. Ini 3 poin utama yang harus kita perhatikan kalau kita mencoba mengekspektasikan fundamental dari sektor perbankan kita masih sehat atau tidak. Ini ramai diperbincangkan juga oleh media bisnis dan ekonomi internasional mengenai Indonesia Credit Crunch. Kalau dari JP Morgan sendiri memandang Indonesia Credit Crunch ini seperti apa dan fase yang tengah kita lalui kalaupun ada credit crunch di mana Pak Henry? Saya rasa mungkin mungkin seperti ini ya, pandemi ini memberikan dampak negatif untuk sektor perbankan bukan cuma di Indonesia tapi globally dan juga regionally. Benar. Jadi bukan cuma bank-bank Indonesia doang yang kena, sebenarnya banyak di negara lain juga kena. Dan tidak heran kalau kita melihat sebenarnya nggak semua investor asing itu keluar, bahkan kalau kita Mhm. lihat 6 bulan terakhir performance-nya itu masih positif, hanya saja mereka pilih-pilih gitu. Mungkin BCA sama BRI performance-nya relatively better dibandingin Mandiri sama BNI. Lalu ada Mhm. cerita digital bank, investor larinya lebih ke digital bank gitu. Jadi balik lagi mungkin lebih pilih-pilih ya atau lebih selektif. Tapi bukan berarti semuanya bad news. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.